Mari kita bertekad untuk tidak mundur. Mari kita bertekad untuk tidak menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sukses di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sahabat BN dimanapun berada, pada pertemuan kita kali ini saya sengaja tampil dengan memakai topi dan baju berlambang sebuah usaha kuliner bernama Ayam Kinca DB Padang. Kita tahu bahwa saat ini apapun usaha yang kita lakukan mengalami hambatan yang berat, mengalami kesulitan yang sangat-sangat sulit dibandingkan hari-hari biasa. Karena dampak dari tekanan ekonomi yang begitu sangat mencekik akibat wabah virus corona. Karena itu, usaha yang masih bisa bergerak saat ini memang yang dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar punya semangat pantang menyerah. Ibaratkan orang yang sedang berlayar yang akan mampu menghadapi gelombang besar ini hanya orang-orang yang nakodanya punya prinsip, punya tekad, sekali layar terkembang, berpantang surut ke belakang. Dan saya yakin, sahabat penonton sekalian yang bergerak di bidang usaha, yang bergerak di bidang bisnis, semuanya memakai prinsip sekali layar terkembang, berpantang surut ke belakang. Esa hilang dua terbilang, kalau tak nyawa berbalik pulang. Berpantang untuk mengatakan menyerah selagi nyawa masih di kandung badan. Sahabat sekalian, salah satu usaha yang tampak masih bisa berjalan sekarang ini di antaranya adalah kuliner Ayam Kinca DB Padang. Kuliner Ayam Kinca DB Padang ini bergerak di Jakarta. Awal mula berdirinya Ayam Kinca DB Padang terinspirasi dari sejenis masakan yang ada di suatu pedalaman Pulau Sumatera. Tepatnya di perkampungan Lubuk Lang Aling, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, di Pulau Sumatera.
Di sana ada semacam masakan yang sangat dikenal ketika zaman dulu-dulunya. Terutama sekitar tahun 40-an, 50-an, 60-an sampai ke tahun 70-an. Di tahun 80-an masih banyak orang menyebutnya atau mengenalnya. Tetapi akhir-akhir ini tahun 90-an sampai sekarang sudah agak jarang orang menyebutnya. Namanya di sana ada namanya semacam lauk kinca. Di sana dikenal dengan sambal kinca. Sambal itu sama dengan sejenis gulai, sejenis pemakan nasi. Semacam lauknya nasi. Jadi kalau di Jakarta orang bilang sambal, lebih banyak ke cabenya. Tetapi kalau di sana sambal itu untuk lauknya nasi. Maka orang bertanya, sekarang apa sambalmu? Sambal saya ikan goreng contohnya. Sambal saya ayam goreng. Sambal saya kalio daging. Sambal saya rendang. Itu contohnya. Di sambal namanya sana. Bahasa tradisional di sana itu sambau. Di sana ada yang dikenal dengan sambal kinca. Sambal kinca itu sejenis masakan terdiri dari sejenis ikan atau ayam yang diaduk dengan bumbu-bumbu Minang tradisional. Ada namanya campurnya di sana itu daun cingonau diaduk. Di sana aduk itu namanya kinca. Di sambal kinca namanya. Yang diaduk semuanya. Rasanya enak sekali. Makanya dikenal sekali di sana sambal kinca. Berasal dari sana, inspirasi dari sanalah adanya ayam kinca DB Padang. DB ini semacam sebuah grup usaha, DB Group, yang mempunyai usaha, ada tour and travel di bawah payung PT Biro Perjalanan Wisata DB Mustika. Ada kargo PT DB Jelajah 5 Benua. Ada juga konsultan bisnis CP DB Consulting dan sejumlah usaha lainnya DB Group. Maka ada di sana kuliner ayam kinca DB Padang. Jadi di sini maka terbuatlah usaha kuliner ayam kinca DB Padang. Kalau biasanya masakan Padang, kalau kita lihat di rumah-rumah makan Padang kan disediakan, dimasak duluan. Setelah itu nanti kapan orang minta makan baru dihidangkan secara sama-sama. Kalau ayam kinca DB Padang itu masakan siap saji. Begitu ada pesanan datang baru dimasak. Sehingga dia dihidangkan hangat-hangat. Ketika masih panas dihidangkan. Ada namanya ayam kinca lado hijau. Jadi ayam kincanya cabenya hijau. Cabai muda. Ada ayam kinca lado merah. Cabenya cabai merah. Ada nasi goreng Padang. Bumbunya tetap ada ciri khasnya dari DB atau dari ayam kinca DB Padang. Minumannya juga ada. Sebelum terjadi pandemi COVID-19, telah berdiri ayam kinca DB Padang di Jakarta.
dan perkembangannya sangat bagus. Ayam kinca di Padang di Jakarta ada di sejumlah tempat. Ketika datang pandemik, memang kita bagaikan berjalan di karang tajam di tengah kesulitan menjalankan usaha, mengembangkan usaha. Ayam kinca di Padang pun mengalami kesulitan demikian pula. Namun, alhamdulillah, berkat semangat yang pantang menyerah, ayam kinca di Padang masih tetap jalan sampai saat ini. Saya menampilkan kuliner ayam kinca di Padang ini pada kesempatan ini kepada penonton sekalian, bertujuan untuk membuktikan bahawa seberat apapun halangan yang merintangi, sebesar apapun gelombang yang perlu dihadang oleh seorang pengusaha, oleh seorang pebisnis, dia tidak boleh surut ke belakang, tidak boleh berhenti, tapi harus berjalan terus, harus bergerak terus. Ayam kinca di Padang dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala akan tetap berjuang untuk selalu menemui konsumennya walau sesulit apapun kondisi. Penonton tentu memahami begitu datang corona betapa anjloknya penjualan. Dari awalnya sistem online yang dilakukan oleh ayam kinca di Padang, antri konsumen, antri Grab dan Gojek. Namun begitu datang wabah, dapat dibayangkan bagaimana sepinya. Apalagi dengan protokol kesihatan yang ketat. Ketika berlangsung PSBB di Jakarta. Namun, alhamdulillah, ayam kinca di Padang sampai saat ini masih tetap setia menemui konsumennya di gang-gang kecil, di rumah-rumah mewah, di Jakarta khususnya, dan Jabodetabek umumnya. Alhamdulillah, sistem online yang dilakukan oleh ayam kinca di Padang selama pandemi ini sangat-sangat membantu penjualan. Harumnya cabai lado hijau, lezatnya cabai lado merah di dalam adukan masakan ayam kinca selalu menjadi idaman bagi pengelola kuliner ayam kinca di Padang untuk bisa setiap waktu, setiap hari, setiap siang dan malam menemui konsumennya, menemui penikmatnya. Bagaimana ayam kinca di Padang menemui konsumennya bersama dengan cappuccino DB Padang, bersama dengan teh taluk DB Padang, kopi talu DB Padang, dan lain-lain. Dan kepada sahabat penonton sekalian yang sekarang sedang bergerak di usahanya masing-masing, mari kita bertekad untuk tidak mundur. Mari kita bertekad untuk tidak menyerah sesulit apapun. Mari kita bersama bertekad untuk tetap beraktivitas. Mari kita yakinkan diri kita bahwa Allah akan menolong kita. Mari kita yakinkan diri kita bahwa Allah tidak akan mau membiarkan hambanya yang telah bersungguh-sungguh untuk menjalankan usahanya siang dan malam. Mari kita bekerja keras.
Mari kita berdoa kepada Allah. Mari kita berikhtiar selalu. Semoga nanti begitu corona hilang, begitu ekonomi kita sudah agak mulai pulih, usaha kita yang megap-megap sekarang ini bisa berkembang. Jangan sampai kita tutup usaha kita sekarang, nanti begitu ekonomi sudah membaik baru dibuka kembali. Membuka kembali usaha yang sudah tutup sungguh sangat berat. Sungguh sangat sulit. Karena itu menurut saya tidak ada pilihan. Tetap jalankan. Sekarang ini kita tidak berpikir masalah untung. Tetapi yang perlu kita pikirkan bagaimana usaha kita tetap jalan. Apakah usaha kuliner atau usaha lain. Sebab DB Group juga memiliki usaha di bidang penjualan pakaian dengan nama DB Fashion dan Resin Fashion yang juga dilanda oleh gelombang dampak COVID-19. Tak lain tak bukan tujuan saya tampil di sini dengan cara begini untuk menyumbangkan pikiran guna memompa semangat kita agar tidak menyerah. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus.